ya. Aku mau nanya ke Ernawati. Iya, Halo, Kak. Ernawati, boleh perkenalan nama, angkatan berapa, terus pada malam hari ini kita mau belajar apa sih gitu? Ya, sebelumnya Afwan ya, Kak, soalnya nggak bisa on kamera. Iya, nggak apa-apa. Perkenalkan nama aku Ernawati, jurusan Akuntansi Syariah, angkatan 21. Kalau dari posternya, malam ini kita mau belajar materi tentang Olimpiade Ekonomi Syariah, tentang pengantar ekonomi. Wow, Masya Allah. Berarti udah pada baca poster nih ya, nggak asal masuk-masuk link Zoom gitu. Biasanya tuh suka ada tuh, kalau ada link Zoom di grup asal masuk aja, tapi nggak tahu nih mau ngapain tiba-tiba di Zoom gitu. Ada pembicara, ada moderator, tapi nggak tahu gitu mau ngapain. Berarti ini Erna ini udah baca gitu posternya, ini mau ngapain gitu. Masya Allah. Oke teman-teman, supaya nggak kelamaan, izinkan aku untuk membacakan beberapa sesi pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua ada pembacaan tilawah Al-Quran, dilanjutkan dengan pemaparan materi, selanjutnya ada sesi tanya jawab, closing statement, dokumentasi, dan yang terakhir yaitu doa dan penutup. Agar diberkahi teman-teman semuanya, mari sama-sama kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Fahmi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga yang membaca dan kita semua teman-teman di sini yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi yang akan langsung disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa, Masya Allah, yaitu Kak Raihan Fadilah. Baik, apakah Kak Raihan di sini sudah bergabung? Oh iya, sudah. Halo Kak Raihan Fadilah. Manggilnya Silvi ya? Manggilnya. Iya, Kak. Halo Silvi, salam kenal. Halo Juga Kak, teman-teman selamat semuanya. kenal. Salam kenal. Kalem banget. Berasa kalem banget saya. Masya Allah, senang banget ketemu langsung lewat Zoom, walaupun lewat Zoom nih sama Kak Rehan Fadila. Tapi ngomong-ngomong Kak, aku masih bingung nih manggil Kak Rehan Fadila ini Kak siapa nih, Kak? Macem-macem kalau anak Paskia tuh banyak Oh, banget bedanya. Ada yang manggil Kak Rehan, ada yang manggil Kak Rere. Jadi kalian bebas aja manggil apa selama itu tuh masih dalam koridor nama saya. Boleh manggil aja, yang penting ya masih dalam ranah sopan lah ya, kayak gitu. Ah iya. Kak Dila. ini jarang banget sih ada yang manggil Kak Dila, soalnya apa ya, mungkin pas di matrik itu dulu tuh banyak banget yang manggil Refut, banyak banget pokoknya. Kalau misalnya dijabarin itu
jarang ada yang manggil Fadila, itu jarang banget, tapi lebih banyak pakai konteks Raihan itu. Soalnya kayak kakak pembina juga Rehan, manggilnya tuh Rere, terus Re, itu banyak banget. Ada yang pakai Raihan juga, kayak gitu. Reahan juga ada, Reahan, jadi AE-nya tuh dibalik jadi EA. Nggak tahu banyak banget ya Kak. Iya betul. Kalau di Bermacam-macam. tuh biasanya manggilnya Rere sih, anak teman-teman 18, 19 tuh biasanya manggilnya Kak Rere. Tapi kalau mau manggil ini selama koridor Raihan Fadila nggak apa-apa. Oh iya. Sering dengarnya tuh Kak Rere juga sih. Kita panggil Kak Rere nggak apa-apa ya Kak? Iya boleh-boleh. Oke, Kak Rere. Oke. Gimana Kak kabar Kak Rere? Gimana sekarang? Alhamdulillah ya teman-teman. Kabar saya masih, alhamdulillah Allah masih kasih nikmat sempurna nih semua panca inderanya. Tapi mungkin dalam kondisi kesehatannya masih agak kurang karena mungkin karena cuaca ya. Mungkin teman-teman juga semuanya mohon jaga kesehatan kayak gitu karena cuacanya juga nggak nentu. Di Surabaya hujan es batu gitu, jadi nggak tahu kan Bogor, siapa tahu juga dulu pernah, soalnya waktu di Matrik pernah ada hujan es batu gede-gede banget. Jadi stay safe buat semuanya kayak gitu. Berarti sekarang Kak Rere ada di Surabaya? No, aku lagi di Lombok. Main yuk kesini teman-teman. Lagi di Lombok, Masya Allah. Mandalika. Nungguin Mandalika ya Kak? Iya, tapi nggak ke sana soalnya ramai. Ini ada Anissa juga, Anissa Kartika Caca ada di Lombok juga. Wah, ngapain? Mungkin tetanggaan Kak. Rumahnya di sana. Aku di Mataram. Siapa nih Anissa Kartika di mana? Di Lotim atau di Lotim? Mana? Masa lupa sih Kaihan. Lotim Kak. Cak. Halo Cak, nggak tahu nama panjangnya Cak, maaf Cak. Wah, kan nama taunya tuh Ica, Anissa Kartika tuh Lotim berarti. Cak udah sehat Cak. Kemarin kan terakhir kalau nggak salah kalian taunya kabar Ica sakit kan. Jadi ya memang cuaca atau musim ini ngebuat apa ya, ngebuat badan kita kondisinya nggak kayak biasa. Jadi buat teman-teman semua stay safe lah ya. Bentar ya Kak, aku mau ngedit dulu. Boleh? Ngedit apa? Masya Allah. Oke. Hani Wahyuni Hani ya? Hani Wahyuni Hani ya? Nih, astagfirullahaladzim, kalian tuh, oh iya Hani. Halo, Karere. Ini dulu sama Hani sempet tinggal, kita bareng berapa bulan ini ya? Hampir 5 bulan lebih, kita tinggal satu asrama. Hani. Kita satu tahun. Masya Allah. Sehat-sehat ya Kak. Iya, Sehat-sehat sehat-sehat juga Kak Silva. Sehat-sehat juga Kak Anissa, Kak Caca. Iya. Oke, Sylvia gimana? Selanjutnya kita mau mulai saja. Biar malam, kasihan anak Matrik punya jam waktu tidur. Iya bener Kak. Oh iya, sebelum masuk ke materinya langsung nih Kak, aku mau izin membacakan CV dari Kak Rehan Fadila dulu. Kak Rehan. Biar skip nggak sih? Skip aja atau gimana Kak? Nggak apa-apa deh, terserah. Ketentuan panitia. Sekilas aja nih. Yes, biar tahu nih, biar pada kenal Kak, biar akrab kita. Boleh. Nanti ada handphone. Ya, lanjut aja, silahkan. Ini di share screen atau enggak ya? Atau dibacakan aja? Dibacain aja ya? Oke, teman-teman. Tak kenal maka kata sayang, jadi izinkan aku untuk membacakan CV dari Kak Rere terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi, harap bersabar. Beliau ini merupakan mahasiswi S1 Ekonomi Syariah, alumni nih angkatan 17, baru aja kemarin lulus wisuda teman-teman. Dan aktif mengikuti beberapa volunteer dan organisasi. Salah satunya nih pada tahun 2019 dan 2020 sampai 2020 menjadi bagian dari FOSEI di bidang Bapernas kelembagaan. Juga diikuti dengan pengalaman yang luar biasa. Banyak sekali teman-teman, kalau ditampilin tuh nggak muat nih satu share screen.
gitu. Jadi ini aku bacain aja ya teman-teman. Dan juga menjadi content writer di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2020 hingga 2021 dan masih banyak lagi, terutama penghargaan-penghargaan yang beliau raih nih, Masya Allah teman-teman. Beberapa kali menjuarai lomba Olimpiade sejak SMA dan di tahun 2021 berkesempatan menjadi presenter di konferensi internasional The Seven International Islamic Monetary Economic dan Finance Call for Papers and Webinar. Nah, teman-teman, baiklah tanpa berlama-lama lagi, Kak Rere mohon izin untuk mengingatkan kembali pemaparan materi akan berlangsung selama 60 menit dan kepada teman-teman peserta yang hadir, sambil menyimak juga bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan ini melalui kolom chat yang tersedia di ruang Zoom masing-masing. Dan boleh juga menyalakan fitur raise hand-nya, tapi di akhir penyampaian materi nantinya. Dan diingatkan juga akan ada door prize untuk 2 penanya terbaik di akhir acara. Langsung aja kita sambut pemateri yang sangat luar biasa pada malam hari ini kepada Kak Rere, dipersilakan. Ya baik, terima kasih Sylvia Eka Marenza, manggilnya Sylvia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mungkin tadi udah dipaparkan CV saya, beberapa CV saya itu emang agak lebay ya guys, itu nggak sampai segitunya ya Mbak ya. Pokoknya panggil aja kalau misalnya mau manggil Kak Rere boleh, manggil Kak Rehan juga boleh. Jadi atau mau keep in touch sama aku di lewat Instagram juga boleh. Nanti kalau ada yang nanya sih, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Rehan sabar. Nah, untuk malam hari ini seperti yang diamanahkan teman-teman dari panitia Taskia Juara, yang kebetulan CEO-nya adalah teman saya sendiri, begitu ya, Haidar. Hari ini kita akan belajar tentang pengantar ilmu ekonomi. Ini jangan salfok sama background ya, saya nggak punya background lagi nih selain background tempat kerja saya. Punten, mohon maaf, jadi nggak apa-apa lah ya. Oke, pengantar ilmu ekonomi. Jadi sebenarnya ilmu ekonomi itu teman-teman, ini juga namanya pengantar ya. Jadi kalian berusaha ngasih beberapa pengantar, karena nggak mungkin dalam waktu yang seperti yang dikatakan Sylvia tadi, dalam waktu 1 jam kita habis 3 SKS ya untuk pengantar ilmu ekonominya. Jadi ilmu ekonomi itu memang sangat luas. Mungkin nanti kita akan belajar ibaratnya tuh kerak-keraknya aja. Nanti kalau misalnya teman-teman mungkin udah pernah belajar pengantar ilmu ekonomi, kemudian ingin menanyakan sesuatu juga seperti yang dikatakan Sylvia tadi, bisa di kolom chat. Nah sekarang kalau di sini Kak Rehan tidak akan membahas semuanya, akan tetapi kita deliver dulu mulai dari dasar-dasarnya, lalu kemudian apa aja sih nanti yang akan dipelajari di ilmu ekonomi, entah itu ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Nah untuk teman-teman semua, saya izin untuk share screen. Mohon host untuk mengizinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Terima kasih. Udah deh, belum. Ini belum di-record atau perlu di-record? Udah, Kak. Sudah? Oke, makasih. Nah, jadi di sini Kak Rehan buat PPT-nya simpel aja, karena kalau kebanyakan animasi, laptopnya nge-lag ya guys, jadi mohon maaf. Ini udah kelihatan Sylvie? Ya, Sylvie. Ya benar, Sylvia. Masih share screen-nya Kak Rehan udah kelihatan? Mas, belum kelihatan ininya Kak, gambarnya. Masih loading Kak. Ya. Putih tak? Sekarang udah? Udah. Alhamdulillah. Oke, mantap. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar tentang pengantar ilmu ekonomi. As I said before, kita tuh nggak akan belajar semuanya, teman-teman, karena keterbatasan waktu. Jadi kita akan belajar tentang intisari. Pertanyaan pertama yang kalau misalnya kita mau belajar pengantar ilmu ekonomi adalah, kita harus tahu dulu sih, apa sih sebenarnya ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman sudah membaca beberapa definisi, entah itu dari beberapa tokoh, atau mungkin tokoh-tokoh terkenal atau ilmuwan-ilmuwan terkenal tentang ilmu ekonomi itu sendiri. Namun di sini kita akan mengkerucut terlebih dahulu, ilmu ekonomi itu apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ilmu ekonomi itu lahir dari konsep yang namanya konsep kelangkaan atau scarcity. Sebenarnya ini ada hubungannya sama kita nih sebagai manusia. Kenapa aktivitas kita sebagai manusia? Kenapa? Karena kelangkaan itu sendiri adalah keadaan di mana masyarakat menghadapi sumber daya yang terbatas
dan oleh karena tidak dapat memproduksi seluruh barang dan jasa yang dapat diinginkan orang-orang. Maksudnya gimana, Kak? Jadi kelangkaan itu ada karena keinginan manusia nih yang sangat-sangat tidak terbatas. Jadi ada namanya itu konsep needs sama wants. Want sama needs. Jadi ada yang kita inginkan dan ada yang kita butuhkan. Terkadang manusia itu lebih fokus pada apa yang diinginkan, bukan apa yang dibutuhkan. Oleh karenanya konsep kelangkaan itu ada. Misalnya maksudnya gimana? Sebenarnya tuh kayak konsep makanan nih. Kan makanan itu sifatnya itu kalau misalnya perkembangannya sifatnya aritmatika ya. Sedangkan kalau manusia itu eksponen. Maksudnya gimana? Maksudnya manusia itu dalam segi kuantitasnya atau segi banyaknya manusia itu lebih cepat berkembang ketimbang makanannya. Sedangkan makanan itu adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Nah, ketika makanan tersebut tidak mencukupi atau tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia, disitulah akan ada konsep yang namanya kelangkaan. Nah, agar kelangkaan ini bisa diatur, maka muncullah suatu ilmu yang dinamakan ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi tersebut jadi mampu untuk memanage source atau sumber daya tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah mendengar teorinya Malthus yang dikatakan bahwasanya kayak yang saya bilang tadi, kalau misalnya manusia itu berkembang dengan cepat, sedangkan kebutuhan makanan itu berkembangnya tuh ya segitu-segitu aja gitu. Jadi kalau Malthus bilang, oh suatu saat ada saat di mana makanan itu benar-benar akan langka dan solusinya adalah memusnahkan. Jadi pokoknya solusi dari Malthus itu adalah memusnahkan orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi makanannya. Ibaratnya nih, kita nih dibagi jadi kasta-kasta, ada yang kasta yang tinggi, ada yang kasta rendah. Kalau kata Malthus itu yang perlu dibumi hanguskan adalah kasta-kasta yang rendah ini, agar makanan tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia, kata Malthus kayak gitu. Nah, jadi ini mungkin akan dipelajari oleh teman-teman, kalau nggak salah waktu itu kalian sih disampaikan sama Pak Lukian kalau nggak salah, itu di ilmu ekonomi mikro 2 atau nggak 1 gitu. Nah, dari konsep kelangkaan ini kemudian lahirlah yang namanya ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu apa? Jadi ekonomi itu berasal dari bahasa Greek yang artinya oikonomos atau pengatur rumah tangga. Nah, rumah tangga di sini itu diartikan sebagaimana mestinya sebuah masyarakat. Nah, rumah tangga ini maksudnya siapa? Ya kita. Jadi pengatur yang tadi kayak Kak Karehan bilang, gimana supaya source tadi bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi maka hadirlah sebuah ilmu yang dinamakan ilmu ekonomi. Jadi ekonomi mempelajari bagaimana rumah tangga atau masyarakat bekerja, mengalokasikan waktu dan uangnya untuk kebutuhannya, kayak gitu. Nah, kaitannya sama yang tadi yang Karehan bilang, want sama needs. Jadi itu adalah keinginan sama kebutuhan. Kadang nih kita sebagai manusia, kita tuh fokus sama keinginan kita. Keinginan manusia itu kan nggak terbatas ya. Ibaratnya nih ada pizza nih. Kita pengen makan tuh karena saking enaknya, pengen banget ya Allah 3 loyang gitu kan. Tapi kitanya nggak mampu karena kita bisa jadi kita tuh cuma butuhnya 1 loyang aja. Nah, disinilah yang harus mampu kita bedakan sebagai manusia, mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan, agar apa yang kita lakukan nanti itu sesuai dengan skala prioritas. Atau misalnya nanti kalau teman-teman belajar namanya Makosyid Syariah, prioritas ini masuk kayak gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, dari ilmu ekonomi tadi sebenarnya banyak banget macam-macamnya teman-teman. Ada yang mungkin pernah dengar ekonomi lingkungan, ekonomi ini. Tapi secara umum, ekonomi yang akan kita pelajari terutama nanti di bangku perkuliahan itu dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, dulu ketika saya belajar ini, konsep yang saya secara sederhana dalam otak, mikro itu kecil, makro itu gede. Benar atau salah? Ya benar. Nah, tapi ternyata dalam lingkup ekonomi memang pengertiannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita balik ke definisi secara ilmuwan atau misalnya secara akademisi kayak gitu ya, mikroekonomi itu merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari pilihan-pilihan yang dibuat individu, bisnis, pemerintah, dan seluruh masyarakat saat mereka mengatasi kelangkaan dan insentif yang memengaruhi pilihan tersebut. Nah, sedangkan kalau makroekonomi ini lebih agregat, lebih gede lagi. Nah, sehingga makroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari performa ekonomi nasional dan global.
duh Kak, ribet banget nih secara definisi. Nah, kalau kita mau pahami tentang mikro sama makro ini, gampang aja teman-teman. Kita misalkan, jadi kalau misalnya mikro itu dalam ruang lingkup yang kecil, kita misalkan dia itu bak pohon. Nah, pohon itu kan punya akar, kemudian punya daun, kemudian punya batang, kemudian punya buah. Nah, itulah yang dibahas di mikroekonomi. Yang dibahas apanya? Manusianya, industri di dalamnya, bisnisnya, pemerintahannya, itu yang dibahas dalam mikroekonomi. Sedangkan kalau misalnya kita membahas tentang makroekonomi, itu secara agregat atau secara keseluruhan. Ibaratnya kayak forest, kayak hutannya. Kan tadi pohon tuh, biasanya kalau kumpulan-kumpulan pohon, itu dia dinamakan hutan kan. Nah, berarti makroekonomi ini adalah hutannya. Ketika pohon-pohon tersebut dikumpulkan, masalah-masalah apa aja sih yang akan ditimbulkan? Kayak gitu. Makanya kalau misalnya kalau mikroekonomi sama makroekonomi itu nggak bisa dalam satu mapel tuh jadiin satu, karena pokok bahasan kita itu emang benar-benar berbeda. Nanti deh, apa sih Kak perbedaannya, nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya gitu. Nah, pertanyaan lain nih di ekonomi itu apa aja? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu apa atau what. Ini kalau misalnya Kak Rehan kecepatan nih, punten mohon maaf gitu ya. Teman-teman bisa protes di kolom chat dan akan dibacakan oleh Sylvie. Ya, kayak gitu. Ingat ya, Dek, dibacain nanti Karehan diprotes. Kan di DM nih, di DM, Kak, tadi penjelasannya kecepatan. Gitu. Oke, teman-teman bisa protes kok, tenang. Saya biasa diprotes soalnya kalau ngejelasin. Asik. Nah, oke, balik ke tempat 3 konsep, 3 pertanyaan tadi, yaitu yang pertama, what atau apa. Nah, apa ini lebih kepada apa sih yang harus diproduksi, apa sih yang harus dihasilkan, apa sih barang dan jasa apa yang diperlukan oleh umat manusia ini, gitu. Nah, terus kalau yang kedua itu adalah bagaimana atau how. Setelah kita tahu apa yang kita produce, setelah kita tahu apa yang harus kita produksi, baik itu barang maupun jasa, kita harus tahu dong bagaimana cara untuk memproduksi barang-barang tersebut, kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya pertanyaan how ini itu ada di teori produksi. Nah, perbedaan antara teori produksi Islam dan teori produksi konvensional itu pada goals-nya mereka. Nanti deh Karyan jelasin setelah Karyan bahas untuk siapa. Nah, yang terakhir adalah untuk siapa. Untuk siapa sih barang-barang tersebut diproduksi? Untuk siapa ya? Untuk manusia, terus kemudian untuk yang memang membutuhkan. Nah, kalau misalnya mau deliver lebih jauh, biasanya ini kita bisa dibahas di teori konsumsi namanya. Nah, perbedaan antara konven sama Islam untuk teori-teori, baik itu yang Karyan sampaikan produksi dan konsumsi, itu biasanya pada kalau misalnya produksi, nih ya, kalau misalnya kaum kapitalis, kan kita teman-teman kenal dong, ekonom Robbani tahu dong namanya, kaum kapitalis, kaum sosialis, dan sebagainya. Kalau kaum tersebut, kaum kapitalis tersebut, biasanya ya untuk teori produksi, untuk memproduksi sesuatu, mereka itu lebih kepada meminimalisir biaya dan memaksimalkan profit. Itu tujuan mereka. Sedangkan kalau dalam ekonomi Islam nih teman-teman, ekonomi Islam, yang lebih ditekankan itu adalah bagaimana apa yang kita produce, apa yang kita produksi itu bisa memaslahatkan manusia gitu. Dari segi maupun modalnya, maksudnya itu bisa nggak capital, modal, labor itu tuh bakal sejahtera. Nah, itu dipikirkan dalam teori produksi dalam Islam. Sedangkan kalau konven enggak. Intinya kalau konven mah biayanya minimal, profitnya maksimal. Nah, udah itu aja. Sedangkan kalau Islam enggak. Ini labornya sejahtera enggak, barangnya akan diproduksi bermanfaat enggak, apakah bisa digunakan oleh manusia enggak, terus kebutuhannya akan tercukupi tidak, itu perbedaannya. Nah, untuk volume atau misalnya dalam teori konsumsi, ini juga ada perbedaannya antara konvensional dengan Islam. Kalau konvensional itu namanya kita kenal istilahnya marginal utility teman-teman, atau memaksimalkan kepuasan kita sebagai manusia. Maksudnya gimana? Misalnya contoh, Sylvie tuh marginal utility-nya untuk makan misalnya 1,5 piring. Nah, kalau udah 1,5 piring kan marginal utility-nya bakal menurun, bakal bugah lah kayak gitu kan. Sedangkan itu adalah cara dia untuk memaksimalkan marginal utility-nya. Kalau nggak 1,5 piring, gue nggak kenyang kayak gitu. Itu kalau konvensional. Sedangkan kalau Islam teman-teman, yang diutamakan adalah tetap maslahahnya. Maksudnya gimana Kak? Jadi tolak ukur kalau kita memaksimalkan konsumsi kita adalah ketika misalnya nih ada 2 orang teman, misalnya si A sama si B,
punya di depannya ada dua piring misalnya, atau ada satu piring deh, satu piring. Nah, di situ misalnya yang punya piring tersebut, yang punya makanan tersebut itu adalah si A. Dua-duanya sama-sama lapar nih. Si A itu marginal utility-nya adalah satu piring. Dia akan kenyang, dia akan pokoknya kebutuhan konsumsinya bisa kurang dari satu piring, tapi marginal utility-nya satu piring. Ketika A memutuskan untuk menghabiskan makanan tersebut dan membiarkan temannya lapar, maka teori konsumsi yang dipakai adalah konvensional. Sedangkan kalau misalnya ini teman gue lapar nih, gitu ya, gue cukup kok sama 3/4 piring atau setengah piring. Terus kemudian piring tersebut setengah piringnya dikasih ke temannya. Maka perilaku si A sudah memaksimalkan konsumsi yang dimilikinya. Itu bedanya teman-teman. Jadi kan intinya karena perbedaan yang paling kelihatan antara ekonomi konven sama ekonomi Islam adalah maslahahnya. Kayak gitu. Kalau pokoknya konven tuh mah pengennya kapitalis, kemudian oportunis, terus pokoknya intinya maksimal profit, minimum biaya, pokoknya tekan orang sampai pokoknya maksimal aja profitnya kayak gitu. Sedangkan kalau Islam enggak, selama itu ada yang kita zolimi, selama itu ada yang tidak bisa makan karena apa yang kita lakukan, maka di situ kita tidak memaksimalkan teori konsumsi kita kayak gitu. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Ini ya pertanyaan-pertanyaan dalam ilmu ekonomi. Nah, terus kemudian ada namanya nih teman-teman yang kalau Karehan bilang tadi, ada namanya makro sama mikro. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, saya nggak bisa ngebedain nih, masih nggak bisa ngebedain antara pohon sama hutan gitu. Apa sih perbedaan antara mikro sama makro itu? Nah, mungkin untuk membedakannya kita lihat dulu nih dari ruang lingkup antara makro sama mikroekonomi tersebut. Yang pertama, ruang lingkup ekonomi mikro. Jadi kalau misalnya tadi Karehan bilang bahas tentang individu, kemudian bahas tentang pemerintah, bisnis, ya betul. Karena dalam ruang lingkup ekonomi mikro itu kita membahas tentang individu, masyarakat, dan pasar. Dan kemudian kita kenal istilahnya dengan supply demand. Nah, ada juga yang kita kenal dengan teori konsumsi, produksi, sama distribusi yang Karehan sempat sebutin tadi di pertanyaan di ilmu ekonomi. Nah, itu dia ruang lingkup ekonomi mikro. Jadi kalau misalnya Kak, kalau misalnya bahas pengangguran, apa itu masuk ke ekonomi mikro? Tidak, karena pengangguran, walaupun misalnya nanti ada sih di salah satu konsep namanya itu debt weight loss atau apa gitu, kalian ngebahas tentang wage atau gaji, tapi itu kalau misalnya kayak misalnya pengangguran full unemployment atau pengangguran itu lebih kepada kita ngebahasnya itu di ekonomi makro. Karena dalam permasalahan ekonomi makro itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang sering banget kita mungkin ekonom Robani itu sering dengar di berita-berita, pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh 5% kayak gitu. Atau kita tuh lagi mengalami resesi, kita lagi ngalamin kayak gini. Nah, itu berarti permasalahan ekonomi makro. Kemudian yang kedua, aktivitas atau kondisi perekonomian yang tidak stabil yang tadi Karehan sebutin. Kalau misalnya negara kita lagi ngalamin resesi kayak gitu. Terus kemudian inflasi dan pengangguran itu merupakan pembahasan atau permasalahan dalam ekonomi makro. Kemudian yang terakhir adalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Tapi di pembahasan kita malam ini, ruang lingkup ini hanya sebatas informasi dari Karehan untuk kalian. Jadi kalau misalnya mau elaborasi lebih dalam, sangat bagus untuk persiapan teman-teman. Mungkin di sini ada yang baru semester 3 atau baru yang semester 1 bahkan, atau sekarang udah semester genap ya teman-teman. Jadi ada yang masuk semester 4, kemudian semester 6, bisa memperdalam ilmu-ilmu yang tadi Karehan mention gitu. Oke, nah sekarang nih, kalau misalnya tadi Karehan udah bahas teori bedanya Islam sama konven itu seperti ini. Sebenarnya nih, teman-teman sendiri yang masuk Tazkiyah mungkin mulai tahun 2000 Corona kemarin, atau misalnya sampai sekarang yang udah masuk semester 6 atau semester 4 atau semester 2, bisa nggak sih teman-teman sekarang nih Karehan tanya, apa sih perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam? Mungkin ada yang mau Silvi, mungkin ada yang mau jawab langsung gitu ya, yang mau di-unmute, atau misalnya teman-teman mau jawab di kolom chat juga boleh, atau misalnya asalkan kalau misalnya jawab dalam hati itu Karehan nggak bisa denger ya teman-teman. Jadi tolong mungkin ada yang ada yang mau jawab langsung boleh, di kolom chat juga boleh. Silakan Silvi, mungkin ada yang pengen teman-teman tuh ada yang pengen jawab gitu. Greget gitu pengen jawab, mungkin siapa, atau nggak ada juga nggak apa-apa. Wah nih, Ica. Masya Allah. Ayo Cak, silakan Cak.
perbedaan yang paling mendasar aja sih ya Kak. Perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam dilihat dari profitnya. Kalau ekonomi konvensional itu dari bunga yang berarti riba, sedangkan ekonomi syariah itu menggunakan bagi hasil. Oke, mantap. Mungkin teman-teman selanjutnya mungkin yang Iwan tadi awal sudah, yang Iwan juga boleh. Silakan jangan takut-takut, ya gitu. Boleh kok, misalnya dalam perspektif kalian tuh seperti apa, karena riskan nih teman-teman sekarang udah berani sekolah di Tazkiyah, harus mampu nih untuk ngebedain ekonomi konvensional sama ekonomi Islam ini apa gitu, karena menurut Kak Rehan sendiri dari pengamatan kayak kita nih brandingnya ekonomi Islam nih lagi hype-nya gitu. Jadi ntar kalau misalnya ditanya, misalnya pas pulang, kamu anak apa gitu, oh sekolah di Tazkiyah, belajar apa ekonomi Islam, bedanya ini sama yang ini, itu bisa teman-teman jelasin gitu. Mungkin ada yang mau berani untuk menjelaskan tersebut, entah itu Iwan Awad, boleh deh. Selain tadi satunya pakai bunga, satunya pakai margin gitu atau bagi hasil. Itu dari istilah perbankannya ya teman-teman. Mungkin yang lain nih dari segi ekonomi secara apa ya, secara perspektif kalian deh gitu. Yang setelah mungkin kalian sudah mempelajari apa itu fikih muamalah, kemudian kalian sudah mempelajari ekonomi itu juga, misalnya kalian bisa mampu membagi sudut pandang kalian terhadap dua ilmu ekonomi ini. Silahkan, boleh. Silvi juga boleh, Sil, boleh kalau misalnya mau. Ini Masya Allah, Kak. Ridho Rizku. 3, Kak. Masya Allah. Ridho pernah ikut nggak sih waktu itu? Karena nyampein sini sama, Dok. Isinya, Dok. Gimana, Dok? Iya, bukan sih? Apa bukan ya? Ini Ridho Rizkullah nih, Sil. Dia raise hand. Boleh dikasih tempat sama Erna, sama Rasihoh Nur. Ya. Karena susah nih bacanya loh. Tidak terlalu... Ini makhorijul hurufnya guys. Ya boleh dimulai dari Ridho Rizkullah. Coba. Silakan Ridho. Silakan Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pandangan saya ketika mendengar perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Pertama, kalau ekonomi konvensional itu fokusnya kepada pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan ekonomi Islam yaitu ekonomi yang menerapkan sistem syariah, yaitu seperti kita dengar dari namanya aja ekonomi Islam, itu berarti otomatis di sini ekonomi yang menggunakan sistem-sistem prinsip yang syariah gitu di dalamnya gitu. Baik perbedaan dari akadnya juga seperti yang sudah dikatakan tadi, mungkin dalam ekonomi konvensional riba sudah menjadi hal yang biasa gitu. Namun dalam ekonomi Islam hal tersebutlah seperti riba tersebutlah hal yang sebenarnya menentukan penerapan pada sistemnya gitu. Mungkin itu menurut saya. Teman-teman. Ini Dok, kita pernah ketemu nggak sih Dok? Apa belum ya? Pernah. Iya pernah kemarin. Ridho Rizky Ridho. Oke mantap, makasih Dok. Mungkin bisa dipersilahkan untuk yang awal juga nih ada 2 orang. Mantap, silakan boleh membagi. Ernawati ini juga bukan sih? Hafiz Trainer bukan? Nggak so tahu banget. Silakan Ernawati. Iya Kak. Waktu itu bareng Hafiz Trainer, cuma nggak habis trainer ya. Iya boleh. Silakan. Perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Kalau ekonomi konvensional itu menerapkan konsep time value of money, di mana waktu itu bernilai uang. Sedangkan kalau ekonomi Islam itu menerapkan konsep economic value of time, di mana waktulah yang bernilai ekonomi. Ya benar ya? Value of money. Betul. Silakan. Mantap. Jadi teman-teman tambah punya banyak banget perspektif dari teman-teman yang lain. Tambah banyak juga pengetahuannya antara perbedaan antara si ekonomi Islam dengan ekonomi konven. Nah, mungkin Rasihoh Nur juga nih lagi raise hand, silakan Dek. Mantap. Lagi mempersiapkan diri, memantaskan diri ya.
Oke, kalau dari sudut pandang pribadi, kalau misalnya kalau ekonomi Islam itu jelas tujuannya. Seperti yang bilang kayak ekonomi Islam itu jelas banget tujuannya. Tujuannya ya dunia akhirat, yang dimana kita mencari ridho. Di saat kita mencari ridhonya manusia, kita juga mencari ridhonya Allah melewati ekonomi tersebut. Nah, dan berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau misalnya ekonomi konvensional, itu juga jelas tujuannya, tapi hanya sebatas duniawi, yang dimana tidak hanya batas duniawi, tapi tidak sampai ke akhirat. Terus juga berlandaskan dari hal-hal yang positif saja, yang intinya yang penting untung bagi kita itu sudah, bagi mereka ya sudah. Kalau misalnya entah itu riba atau enggak, yang penting mereka untung, itu sih menurut aku. Mantap. Keren, Masya Allah. Ini teman-teman benar nih kayak nama ininya Taskia juara nih kalau buat berbagi perspektif seperti ini. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain mungkin banyak banget yang mau berbagi perspektif ya, karena kita terbatas waktu, jadi ya terbatas lah. Jadi dalam hati aja nggak apa-apa, walaupun cuma dirinya sendiri dan Allah yang tahu ya. Ya tadi berarti perspektif-perspektif yang sudah disampaikan teman-teman tadi itu betul banget untuk permasalahan perbedaan antara ini dan ini. Namun sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita bahas tentang ilmu ekonomi, nah sebenarnya apakah agama Islam ekonomi Islam itu bagian dari tersebut? Ilmu ekonomi itu emang benar-benar ilmunya teman-teman. Ekonomi Islam itu kemudian lahir kenapa? Karena kan Islam itu way of life gitu. Jadi maksudnya segala aktivitas yang kita lakukan itu harus harus berlandaskan dengan nilai-nilai nilai-nilai Islam gitu. Sehingga baik kita mau aktivitas, ini kan kita fikih juga banyak kan, fikih nikah kayak gitu kan. Ekonomi juga harus ada landasannya. Ada landasan kita itu beraktivitas ekonomi, apakah sesuai sama anjuran agama kah, apakah sesuai dengan maslahah kah, sehingga perbedaan yang paling benar-benar nih, kalau misalnya kita mau ngebedain antara konven sama ini adalah landasan yang dipakainya, batasan-batasan yang ada di dalamnya gitu. Mungkin kalau misalnya Adam Smith mau berteori ekonomi seperti ini, boleh dia berekonomi seperti itu dan masuk ke dalam ilmu ekonomi, karena mungkin waktu zamannya beliau, waktu zamannya Adam Smith, Karl Marx dan sebagainya, orang-orang tersebut fenomena masalah ekonomi yang mereka hadapi, kemudian mereka coba pecahkan, kemudian lahirlah sebuah teori, itu kemudian masuk juga ke dalam ekonomi. Nah, yang ilmu ekonomi Islam ini juga seperti itu teman-teman. Jadi pada zaman Rasulullah mungkin permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada, kemudian dibalikkan ke dalam disesuaikan dengan syariat-syariat Islam, itulah yang menjadi yang menjadi kiblat kita. Kemudian ekonomi Islam seperti ini, margin bagi hasil, karena Rasulullah mencontohkan hal tersebut kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bicara misalnya lebih teoritis lagi nih teman-teman, kalau misalnya konvensional itu mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang terbatas, sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas, sehingga menimbulkan pilihan what, how, and for whom. Sedangkan kalau ekonomi Islam itu sumber daya tidak terbatas, sedangkan keinginan manusia itu terbatas permasalahan dan distribusi. Sedangkan kalau Islam, menurut mazhab mainstream, itu sumber daya kita itu terbatas teman-teman, sedangkan keinginan manusia itu nggak terbatas. Jadi sumber daya belum bisa optimal. Nah, jadi untuk mengalokasikan itu harus ada batasan-batasannya, batasan-batasan tadi yang dibuat kemudian dijadikan sebuah ilmu, namanya ilmu ekonomi Islam. Itu sih perbedaannya. Dan yang disebutkan tadi kayak misalnya time value of money yang disebutkan oleh Erna tadi, kemudian economic value of money itu benar adanya. Time value of money itu akar dari semua akar masalah teman-teman. Kalau kita belajar moneter juga ya, ada 4 kali monetary system kita tuh berubah-berubah, mulai dari emas, kemudian dari ini, sekarang udah kita pakai fiat money. Itu juga sumber-sumber pelajaran permasalahan ekonomi yang coba bahkan sampai sekarang belum ada. Maksudnya gimana ya, ekonomi Islam sekarang, ekonomi yang bertebaran sekarang kayak misalnya ekonomi kapitalis, sosialis, kemudian ada lagi kalau Indonesia itu namanya ekonomi Pancasila. Itu tuh ibaratnya ilmu-ilmu ekonomi ini seharusnya kan menjadi jawaban ya. Mungkin kita sebagai sekarang nih yang sedang belajar ekonomi, kok
ilmu-ilmu ini banyak ya, karena setiap permasalahan ekonomi yang ada belum tentu implementasinya itu tepat kayak gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kalau ekonomi konvensional itu lebih kepada ilmu-ilmu positif. Jadi teori-teori yang ada di ilmu ekonomi konven itu sudah mampu dibuktikan, sedangkan kalau ilmu ekonomi Islam sampai sekarang itu masih di dalam koridor ilmu normatif namanya, yang dianjurkan. Normatif itu yang dianjurkan dan belum ada bukti secara empirisnya bahwasanya itu tuh bisa menjadi hukum positif. Nah, ini tugas-tugas dari teman-teman supaya bisa misalnya muncul nih teori ekonomi seperti ini. Karena kan kalau misalnya nih isokos kayak gitu kan masih sebatas cuma di pengembangannya itu punyanya Ustadz Karim, itu cuma halal haram kayak gitu, belum bisa dibuktikan secara implementasinya seperti apa. Kayak gitu. Itu PR kita semua sih, termasuk saya sendiri. Nah, sekarang tadi yang karena kita nggak bisa bahas semuanya, teman-teman, kalian cuma bahas sebatas yang sering banget dimention dalam ilmu ekonomi, yaitu demand supply. Nah, jadi teori permintaan atau permintaan adalah demand, atau biasa kita sebut demand, itu adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama pada periode tertentu. Nah, biasanya kurva demand ini dia itu negatif, teman-teman, atau gimana sih caranya ngebedain antara permintaan atau demand sama supply. Gampang, ketika misalnya kita berbicara demand, itu kita memposisikan diri kita sebagai konsumen atau yang mengkonsumsi gitu. Jadi permintaan, law of demand, menjelaskan bahwa jumlah barang yang selalu jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Dan sebaliknya, kalau misalnya harganya turun, maka barang yang diminta akan bertambah. Loh, kok bisa? Misalnya nih kita posisiin aja nih, kita sebagai pembeli atau teman ya. Misalnya mau beli boba. Kalau misalnya boba harganya mahal, seloyal apapun kita, kalau misalnya harga time tiba-tiba melonjak dahsyat gitu ya, yang awalnya sehari mungkin seminggu kita bisa konsumsi 3 kali seminggu, karena harganya wah tidak sesuai budget saya ini gitu. Jadi kan bisa jadi 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu kan jadi turun ya. Makanya kalau misalnya kalau kata hukum demand, ketika harga itu naik, jumlah permintaan terhadap suatu barang itu. Misalnya nih ya, harga yang tadinya lebih karena saking sukanya gitu, yang tadinya 3 kali sehari bisa tiap hari ini kita beli cat time gitu, karena harga cat time itu menurun kayak gitu. Kak, nanti kalau sering-sering diabetes. Nah, ini makanya namanya itu ceteris paribus. Maksudnya ceteris paribus itu faktor-faktor yang lain, kayak misalnya faktor kesehatan itu dianggap tetap yang terlalu berpengaruh kayak gitu. Itu maksudnya ceteris paribus. Nah, terus apa aja sih yang bisa namanya mempengaruhi faktor-faktor dalam permintaan. Nah, slope atau kurva dalam permintaan itu ada pengaruhnya, teman-teman. Yang pertama, harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain yang terkait. Ini mungkin teman-teman yang ikut kemarin karantina, kalian pernah nyampein. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan murojaah. Terus yang ketiga itu pendapatan konsumen, yang keempat selera konsumen, 5 jumlah penduduk, 6 distribusi pendapatan, dan 7 perkiraan harga di masa depan. Maksudnya gimana, Kak? Jadi kalau misalnya harga barang itu sendiri kayak yang kartoin sebelumnya tadi, kalau misalnya dia naik, hanya permintaannya turun. Misalnya dia turun harganya, permintaannya akan naik. Maka moving along to the curve atau kurvanya itu akan berpindah gitu. Karena ya tadi karena tadi perubahan harga tersebut. Sedangkan kalau misalnya harga barang lain yang terkait itu akan shifting. Maksudnya gimana, Karehan? Misalnya nih, harga barang lain itu kayak misalnya sama-sama produksi boba. Cuma misalnya ini catatan sama apa si boba lah. Ini boleh nggak sih sebut merek? Anggap aja lah boba A sama boba B ya. Ini karena sebut merek, ya Allah, maafin. Boba A sama boba B. Kemudian kebetulan nih kurang lebih sama lah ya rasanya kayak gitu. Terlepas dari preferensi kalian, misalnya loyal kalian, kita cuma berbicara masalah harga. Boba A sama boba B nih misalnya.
boba A awalnya harganya beda-beda tipis nih gitu. Misalnya harga A, barang A 20.000, boba B 21.000, 1.000, cuma kan kayak lebih deket nih dari rumah gue pas macam gitu kan. Nah, habis itu tiba-tiba harga boba A ini naik. Tiba-tiba jadi goyang naiknya 26.000, 27.000. Nah, berarti permintaan terhadap barang si boba A itu karena barang boba A itu harganya lebih murah, ya kan? Ini kita berbicara kurva boba B ya. Berarti kurva boba B itu dia itu akan peminatnya akan naik. Loh, kok bisa Kak dia naik? Karena harga boba A itu lagi naik. Paham nggak maksudnya? Jadi kan kalau misalnya harga boba A naik, kita bakal lebih preferensi kita tuh akan berubah kan, lebih akan memilih boba B gitu karena harganya lebih cheaper, lebih murah gitu. Jadi permintaan terhadap boba B itu akan meningkat, yang akan mempengaruhi si kurvanya akan shifting. Nah, contoh lain, Kak, kalau misalnya harga boba A itu turun. Nah, kalau misalnya harga boba A itu turun, oh berarti orang-orang akan berpindah preferensinya, akan memilih boba A dong, karena dia harganya lebih murah. Terlepas mungkin dari rasa apa segala macam, karena kita berbicara tentang harga di sini. Gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga, pendapatan konsumen. Kita bahas logika ya teman-teman, maksudnya biar lebih gampang memahaminya. Pertama, kenapa pendapatan konsumen itu bisa mempengaruhi faktor dalam permintaan? Contohnya, misalnya kalian tuh dapat duit jajan tuh misalnya sebulan itu 700.000 misalnya, kok udah dikurangin kos yang lain, pokoknya 700.000 tuh buat jajan aja intinya. Nah, terus habis itu orang tua kalian atau misalnya kalian kerja, kalian dapat tambahan pendapatan, jadi income kalian nambah, income itu pendapatan. Income kalian yang dari 700 jadi 1.000.000. Otomatis kalian itu akan mampu lebih banyak membeli barang dong. Mungkin yang tadi awalnya konsumsi cat time, lagi deh nggak apa-apa, merek boba A gitu, awalnya sekali itu kan hemat ya sekarang, tapi udah bisa self reward gitu ya buat diri sendiri, pasti akan meningkatkan jumlah kuantitas terhadap barang tersebut gitu. Makanya pendapatan konsumen itu dapat mempengaruhi si kurva permintaan itu. Atau contoh lain misalnya, kalian nih saking hematnya nih ya, sebulan tuh cuma makan 2 kali sehari, atau ada yang puasa Daud nih. Ani biasanya dulu puasa Daud. Nah, kalau puasa Daud kan tuh biasanya yang awalnya sekarang income saya nambah, saya bisa membeli per bulan itu, beras tuh yang awalnya misalnya 5 kilo aja tuh buat per bulan, jadi bisa naik jadi 10 kilo gitu. Nah, jadi kan permintaan terhadap beras itu naik kan secara kuantitasnya. Makanya pendapatan konsumen itu bisa mempengaruhi gitu. Nah, yang keempat, selera konsumen. Ini yang Kak Rehan sebut tadi, kalau misalnya terlepas dari preferensi, itu namanya ceteris paribus ya teman-teman. Ini jadi kayak misalnya kalau kita bahas satu faktor yang lain itu kayak misalnya harga barang, pendapatan konsumen itu tetap. Nah, sekarang kita bahas selera konsumen. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena misalnya nih, produk A sama produk B, produk kosmetik A sama kosmetik B. Pokoknya kalian tuh lebih loyal nih sama produk ini, mau semahal apapun, pokoknya karena kalian itu loyal nih sama ini produk gitu. Jadi produk misalnya A lagi ngeluarin brand baru atau misalnya lipstik baru, kalian akan lebih memilih brand A gitu. Sehingga brand B itu jadi berkurang. Nah, sedangkan untuk kurva brand A, karena dia itu banyak peminatnya, preferensi orang-orang sesuai lah sama mungkin skin tone kalian, atau misalnya mate-nya itu kayak pas banget nih di bibir gitu. Jadi kayak bakal ningkatin permintaan terhadap barang si A ini kayak gitu. Nah, terus selanjutnya jumlah penduduk, ini jelas teman-teman, kalau jumlah penduduk makin banyak penduduk kita, makin banyak manusianya, maka makin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka permintaan terhadap barang itu juga makin banyak kayak gitu. Kalau misalnya orang tua kalian pas punya anak 2, biasanya cuma beli 4 baju gitu, misalnya cuma beli 4 setel buat lebaran, pas lahir anak 1 lagi kan nambah lagi kan setelannya. Nah, makanya jumlah penduduk itu mempengaruhi permintaan. Nah, keenam, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu maksudnya ini kalau misalnya ada kurva, namanya ada kurva Phillips, teman-teman cari tahu itu untuk kurva pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata itu juga mempengaruhi permintaan. Maksudnya gimana? Kalau misalnya rasio Gini kita nih teman-teman, rasio Gini itu ketimpangan sosial antara si kaya sama si miskin, makin gede gapnya, maka makin gede gapnya makin dikit barang yang bisa dibeli. Karena gimana? Karena kan kalau misalnya manusia nih berarti makin kaya nih, 50%, 70% lah orang Indonesia ini misalnya nggak mampu beli, nauzubillah zalik ya, 70%,
70%, ya Allah. 70% misalnya miskin. Terus habis itu cuma 30%-nya doang yang kaya. Sedangkan kalau makan kan tetap ya, makan nasi kan tetap. Maksudnya nggak yang nambah banget porsinya sampai kenyang-kenyang kan, soalnya cuma memenuhi kebutuhannya aja. Sedangkan yang ini kan yang miskin nggak mampu beli nih misalnya gitu. Berarti kan permintaan terhadap beras, kebutuhan pokok itu akan berkurang kayak gitu. Jadi distribusi pendapatan itu makin gede, makin turun permintaannya. Tapi kalau misalnya makin tipis nih, semua orang mampu membeli barang, terus habis itu distribusi pendapatan kita merata, makin banyak apa ya, daya beli. Nah itu istilah ekonominya, daya beli. Susah banget ya ingat. Daya beli masyarakat itu makin tinggi, sehingga ketika misalnya daya beli masyarakat makin tinggi, persebaran itu artinya distribusi pendapatan yang merata, teman-teman. Jadi makin banyak yang bisa membeli suatu barang kayak gitu. Nah terus perkiraan harga di masa depan, ini maksudnya kayak misalnya inflasi ya. Jadi makin kayaknya kalau misalnya saya beli sekarang nih, kayak misalnya nih, contohnya lah ya, HP, contohnya ini lah yang paling lagi happening, lagi trending topik di Twitter, iPhone misalnya. Sekarang nih IP lagi apa ya? Misalnya harga IP sekarang tuh IP 8 entah itu 13 apa segala macam, kalian nggak tahu. Itu misalnya lagi tinggi-tinggi, tapi kan harga nanti, harga yang akan datang mungkin 3 tahun lagi itu akan turun, atau misalnya jadi kayak gue mending beli nantian aja deh 3 tahun yang akan datang gitu. Jadi kayak mending beli ntar 3 tahun yang akan datang juga akan harganya tuh bakal murah gitu, dan masih sekiranya tuh masih bisa lah dipakai kayak gitu. Jadi bisa jadi sekarang apa ya, karena perkiraan harga masa depannya bakal turun banget, jadi teman-teman akan lebih ada daya belinya tuh entar pas 3 tahun yang akan datang itu gitu, permintaannya akan membludak pada 3 tahun yang akan datang itu. Nah, ingat ceteris paribus gitu. Jadi kalau ceteris paribus itu faktor-faktor yang lain dianggap tetap. Jadi mungkin kalau misalnya tadi ada yang nanya, kan Kak, tapi saya tuh loyal anaknya kayak gitu, loyal berarti saya tetap akan membeli ini kayak gitu. Nah itu apa ya, maksud Kak Rehan tuh ceteris paribus itu tuh faktor lain tetap. Gimana nih? Aku bingung jelasinnya. Itu kocak. Pokoknya intinya itu tuh nggak ada perasaan kayak gitu loh deh. Bukan ya, pokoknya kayak gitu lah ya. Nanti kalau ada yang mau nanya silakan nanya lah ya. Takut Kalian tuh terlalu overthinking gitu kan, kejauhan. Nah, yang kedua, kalau ada demand berarti supply. Kalau tadi Kalian bilang kalau demand itu di sisi pembelinya, sekarang kita di sisi yang nge-produce atau yang produsennya. Penawaran adalah jumlah keseluruhan, kita anggap diri kita tuh yang buat gitu ya. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran menjelaskan bahwa jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Makanya slope-nya dia itu, atau kalau istilah matematika M apa ya, kemiringannya itu positif kan, kayak gini kan, positif. Nah, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah dan sebaliknya. Loh kok beda sama demand, Kak? Karena kita memposisikan diri kita sebagai penjual gitu. Ya kalau misalnya harga lain lagi naik, ya makin banyak barang yang kita jual, makin cuan dong kayak gitu. Pokoknya anggapannya seperti itu teman-teman. Biar gampang lah ngapalnya, capek kan ngapalin istilah tuh. Tapi kita ingat ini aja, nanti mikro 1, mikro 2 enggak bisa. Oleh karenanya slope atau kemiringan bersebeda, ya itulah. Nah, kalau faktor-faktornya kurang lebih sama yang sebelumnya, cuma di sini itu lebih kepada harga barang itu sendiri, betul. Harga barang lain yang terkait juga betul. Maksudnya gimana Kak? Contoh dong gitu. Kalau misalnya harga barang itu sendiri, misalnya nih harganya lagi turun teman-teman, otomatis dia itu akan mengurangi jumlah produksinya kayak gitu. Kalau misalnya harganya naik ya bakal ditambah. Tapi kalau misalnya harganya turun tiba-tiba, misalnya negara tuh menetapkan harga minimum kayak gitu ya, barulah bisa diturunin harganya kayak gitu. Terus harga barang lain yang terkait, nah ini biasanya kompetitor di pasar nih biasanya. Misalnya harga motor A lagi naik, harga motor B harus berpikir, motor A lagi naik nih gitu. Oh berarti kalau misalnya saya mau ini, saya naikin harga terus keluarin kayak gitu. Pokoknya ada preferensi, ada apa ya, ada make decision-nya itu kayak gitu. Harga barang lain itu mempengaruhi. Harga faktor produksi. Nah, ini Kak Rehan lupa ngejelasin, nanti ada bedanya faktor produksi sama biaya produksi. Faktor produksi itu berbeda dengan biaya produksi, teman-teman. Faktor produksi itu ada 4. Yang pertama land, yang kedua capital, yang ketiga lupa. Bentar, Kak Rehan lupa. Di sini Kak Rehan catat mana nih? Lupa. Nah, tenaga kerja, land,
labor, land, labor, capital, sama entrepreneurship. Nah, jadi keempat faktor produksi ini berbeda sama biaya produksi. Apa itu? Ada nambah nih di kolom chat. Ada yang nanya. Oh nanti ya, Ca. Jawab akhir. Nah, ada 4 ya teman-teman faktor produksi. Yang pertama itu faktor-faktor produksi itu land, terus habis itu capital, labor, sama yang terakhir entrepreneurship. Ini adalah faktor-faktor produksi. Maksudnya kalau harga faktor produksi ini naik, kayak misalnya di upah buruh nasional itu naik, akan mempengaruhi perusahaan untuk mengurangi biaya produksinya, kayak gitu. Untuk mengurangi biaya budgetnya, capitalnya mereka, kayak gitu. Nah, kalau biaya produksi, teman-teman, makin gedenya biaya produksi, biasanya makin dikit nih barang yang bakal diciptakan atau yang dibuat gitu. Kenapa? Karena makin gede kan, kalau misalnya mereka makin gede dengan keterbatasan modal biasanya jadi terbatas gitu yang bisa mereka produce kayak gitu. Jadi makin mahal biaya-biaya produksi. Misalnya nih kayak misalnya kita mau ngebuat kita coba usaha kecil mikro nih, contohnya inilah yang buket bunga tuh misalnya. Kalau bunga-bunga yang seger itu lagi naik harganya, otomatis kita mau nggak mau entah itu harus naikin harga atau ngurangin tingkat produksi kita agar lupa. Jadi kalau misalnya kan kayak misalnya barang-barang apa sih? Kayak tadi buket tadi, kalau misalnya harga-harga entah itu jajan-jajanannya naik atau misalnya harga bunga-bunga hidup, bunga-bunga itu loh, bunga-bunga seger itu naik kan, berarti kan mempengaruhi biaya produksi kita, dan itu akan mempengaruhi nanti kita kan misalnya harganya tetap nih, kita mau harganya tetap teman-teman. Berarti ketika misalnya biaya produksi itu naik, berarti nanti yang harus dikurangi adalah jumlah produksinya gitu. Misalnya yang 100.000 bisa buat 3 buket, jadinya karena kenaikan biaya produksi dengan harga yang tetap, karena kan ceteris paribus, berarti yang kita harus kurangi adalah kuantitas dari produksi yang ditawarkan kayak gitu. Nah, teknologi yang terakhir, yang kelima itu teknologi produksi. Teknologi produksi ini maksudnya adalah makin canggih yang kita pakai, makin banyak yang kita tawarkan, makin banyak sesuatu barang yang kita produce gitu. Makin tradisional ya makin lama, makin dikit yang bisa kita buat. Tapi kalau misalnya makin kita pakai teknologi, pakai mesin, maka makin cepat dibuat ya, kayak gitu tuh logikanya seperti itu. Nah, kalau yang keenam jumlah penjual. Jumlah penjual ini makin logika deh, kalau misalnya banyak penjual, banyak yang ngeproduksi, berarti penawaran yang ditawarkan secara agregat itu akan lebih banyak kayak gitu teman-teman. Makanya itu pengaruh-pengaruhnya itu seperti itu. Nah, mana ini? Kok nggak bisa tuh kan nge-lag kemana sebentar? Nah ini dia. Nah, itu kan secara secara general ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas nih kalau perspektif Islami seperti apa sih Kak? Nah, Abu Yusuf nih teman-teman, Abu Yusuf itu adalah salah satu tokoh ekonomi Islam yang terkenal, yang sering banget pokoknya temenan sama ilmu selain Ibnu Khaldun itu namanya Abu Yusuf. Mungkin nanti teman-teman akan belajar di SPEI. Abu Yusuf mengkritik pemahaman pada zaman beliau yang mengatakan bahwa jika barang langka maka harga naik, akan tetapi jika barang melimpah maka harga turun. Nah, ini yang Kak Rehan sebut tadi. Jadi sistem aplikasi ekonomi itu sesuai dengan masanya teman-teman. Jadi kalau misalnya kata Adam Smith, pokoknya kalau lagi langka harganya tuh mahal. Tapi kalau misalnya harganya lagi turun, barangnya lagi banyak, lagi berlimpah, itu harganya turun kayak gitu. Itu kalau misalnya di masa Adam Smith mungkin bisa diaplikasikan. Tapi ternyata ada bukti, ada anomali di mana di zaman Abu Yusuf belum tentu gitu loh. Jadi ada juga barang yang sekiranya itu langka, tapi tetap harganya segitu, nggak yang mahal-mahal amat, nggak yang murah-murah banget gitu. Tapi ya seyogyanya gitu. Tapi ada juga barang yang melimpah, kemudian belum tentu juga harganya murah, ya harganya juga segitu-segitu aja. Itu ada pada zamannya Abu Yusuf, seperti itu. Makanya sebenarnya aplikasi ekonomi itu tergantung sama zamannya teman-teman. Jadi nggak yang saklek nih, misalnya pokoknya kalau harganya ini lagi ini, kalau misalnya harga ini seperti ini, itu kata Abu Yusuf. Karena di zamannya bisa dipatahkan, istilahnya teori yang sebelumnya itu dipatahkan oleh Abu Yusuf. Karena di zaman beliau ada ternyata tuh harga barang lagi langkanya, tapi harganya segitu-segitu aja. Makanya kata Abu Yusuf dalam bukunya, tidak ada batasan tertentu murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengatur. Nah, prinsipnya tidak diketahui, murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan disebabkan karena kelangkaan makanan. Mahal dan murah merupakan ketentuan Allah.
Makanya kalau dalam Islam tas'ir, penentuan harga oleh pemerintah atau intervensi dalam hal harga itu tidak diperbolehkan, karena pokoknya semua harga itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu kalau katanya Abu Yusuf. Dan juga kalau misalnya dikorelasikan dengan teorinya dari Adam Smith di bukunya The Wealth of Nation, itu kata Adam Smith itu pernah bilang invisible hand kan. Nah kan prinsipnya tidak diketahui. Invisible hand. Kalau dulu kalian mikirnya, Adam Smith tuh mikirnya invisible hand, ada tangan-tangan yang mengatur mekanisme pasar tersebut. Nanti kita bahas mekanisme pasar. Jadi sehingga sehingga pas jalannya pasar itu nggak ada yang kontrol gitu loh. Jalannya equilibrium itu tidak ada yang mengkontrol dia. Invisible hand jalan aja kayak gitu. Makanya nggak boleh ada intervensi dalam hal harga di situ biar mekanisme pasar itu berjalan sesuai ininya. Pernah dulu tuh kalian diceritain sama Pak Nasr, Kaprodi EI, beliau katanya tuh gini, pernah saya jualan di Bara, yang mungkin teman-teman yang sempat ke Bara dulu yang masih menikmati matrik itu, Bara, beliau jualan di situ. Kata Pak Nasr bilang, saya jualan, saya tahu jualan saya tuh belum tentu akan laku. Pokoknya kayak menurut preferensi kita tuh nggak ada yang beli gitu. Menurut saya juga nggak, jualan saya nggak akan ada yang laku kata Pak Nasr gitu. Tapi tiba-tiba ada satu orang datengin saya katanya gitu, beli barang saya. Nah inilah yang disebut dengan invisible hand. Jadi mungkin Allah mengetuk pintu hati seseorang untuk membeli dagangan saya, kayak gitu kata Pak Nasr di situ. Ini kalau misalnya kita korelasikan dengan kalau Karehan ya nangkapnya pas itu, ini kayaknya bener nih kata Adam Smith gitu, invisible hand, bahwasanya kalau emang pasar itu ya emang tergantung tangan-tangan yang tidak kita ketahui, ya itu Allah mungkin ngetuk hati salah satu orang tersebut untuk membeli barang tersebut, padahal kayak secara logika mana mau gue mau beli hal-hal yang kayak gitu. Cuma pas diceritakan Pak Nasr tuh jangan itu invisible hand yang dimaksud oleh Adam Smith gitu. Andaikan Adam Smith itu Muslim mungkin dia akan paham kalau invisible itu siapa sebenarnya ya, tapi ya udahlah ya, sama kayak Pelatu dan sejenisnya. Nah selanjutnya kalau kata Abu Yusuf itu teman-teman naik dari, pokoknya jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjual pada harga yang lebih murah. Pokoknya kalau kata Abu Yusuf dalam bukunya kurva penawaran itu, kalau misalnya petani nggak dapat pembeli dan barangnya, maka ia akan menjual dengan harga murah. Terus kalau permintaan, harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. Maksudnya itu gimana? Jadi kalau misalnya logika deh, kalau misalnya nih petani bawa hasil taninya, mungkin di zamannya Abu Yusuf seperti itu, kemudian nggak ada pembeli, ya udahlah untuk biar dia laku kan ada ya penentuan harga di atas harga, di tengah, terus di bawah. Misalnya kita ngejual harga harusnya 100.000, tapi biar ada harga modalnya 100.000, kita jualnya 120. Itu ada, karena lupa istilah bahasa Arabnya kayak gitu. Pokoknya ada tiga harga itu, misalnya lebih dari harga pokok sama kurang dari harga pokok. Bisa jadi petani itu pas di zamannya Abu Yusuf, ya udah deh gitu, yang penting saya bisa makan, jadi saya menghargain harga padi saya itu lebih murah gitu. Itu hukum penawaran di zamannya Abu Yusuf. Jadi bukan tergantung pada kelangkaannya, akan tetapi apakah saya nemu nggak nih pembeli yang akan ini ngambil punya saya. Terus kalau kurva permintaan, harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. Batuk ini, adik saya tidak menyediakan air minum. Nah, terus kalau kalian tadi bahas equilibrium, teman-teman, apa sih equilibrium? Tempat bertemunya demand sama supply ketika tempat berjodohnya antara supply dan demand lah, itu equilibrium. Jadi keseimbangan adalah keadaan di mana kekuatan-kekuatan saling mempengaruhi, berada dalam keadaan seimbang sehingga tidak ada kecenderungan untuk berubah. Nah, dari equilibrium itu kalau teman-teman belajar ekonomi pro 1 nanti, itu ada dikenal dengan surplus konsumen sama surplus produsen. Pokoknya bakal belajar ini, nanti dielaborasi sendiri ya teman-teman. Soalnya bisa 3 SKS kita harus selesai malam ini ya. Oke, selanjutnya ini dia. Nah, sedangkan kalau dalam Islam itu equilibrium nih teman-teman, kalau misalnya dalam Islam ya, kalian sampaikan equilibrium dalam Islam selama kita itu tidak ada yang zolim, selama tidak ada yang kita sakitin dalam transaksi jual beli, suka sama rela suka sama suka, maka equilibrium itu tercapai gitu antara penjual dan pembeli kayak gitu. Ya. Nah, wah, nebak. Nah, ini dia kayak karyan sampai tadi, equilibrium dapat tercipta apabila pembeli dan penjual tidak dizalimi atau tidak ada pencapaian harga yang disebabkan atau diberi karena ada distorsi pasar. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Tindakan perekonomian yang dalam Islam yaitu bayi najas, itikar, tadrid, tagrir, dan riba. Tingkat equilibrium yang terbebas dari distorsi pasar akan cenderung menjamin
ke tingkat menjamin tingkat keadilan. Gitu. Sil, ini udah belum sejam ya kalian ngomong. Kalian sejam guys ngomong, gila gue. Nah, iya Kak. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi Kak. 1 menit, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, itu tadi teman-teman. Nah, ini dia, pokoknya ini banyak banget. Nanti kalau PPT-nya Kak Rehan share ke teman-teman Taskia Juara. Jadi kalau misalnya ini sekilas aja ya teman-teman kayak gini, walaupun ya mungkin ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya, yang mau ditanyain gitu. Karena 1 menit ya? Waktu pemaparan materinya aja Kak, 1 menit. Ya, udah. Jawabnya beda lagi Kak. Oh, beda lagi. Ini nggak apa-apa, biar kita nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman udah selesai di sesi pemaparannya, walaupun misalnya slide-nya masih ada, cuma kita mungkin apa ya, biar tahu gitu letak mana sih yang tidak bisa belum dipahami gitu. Tadi ada yang nanya sih di kolom chat. Iya nih. Teman-teman ke sesi tanya jawab teman-teman. Jadi yang mau bertanya boleh tulis chat atau langsung raise hand aja gitu. Kalau mau ngomong langsung boleh nih. Oke. Terus tadi pertanyaan dari itu izin bertanya Kak, boleh Kak sebutin beberapa contoh profesi saja yang tadi mikro sih Kak. Oke, makasih sama. Oke, jadi kalau misalnya ranah pekerjaan nih teman-teman, sebenarnya kalau ranah pekerjaan ya profesinya kalau misalnya kita bahas, baik kita bisa, sebenarnya kalian kurang tahu sih kalau misalnya mau ranah. Cuma kalau dalam perspektifku seperti ini, kalau kita ekonomi mikro berarti kita tuh jadi produsennya. Jadi kan kita udah jadi pasti konsumen ya. Kalau semua itu pasti konsumen kan, kita makan, kita ini, itu kita udah pasti menjadi bagian dari apa ya, profesi kita tuh adalah tukang makan ya, ibaratnya itu konsumen. Nah, tapi bisa jadi yang lain juga, misalnya kita jadi pembisnis, itu berarti kita produsen ya. Berarti di situ udah dalam ruang lingkup ekonomi mikro, teman-teman. Jadi patut dipelajari. Kalau misalnya ada yang mau jadi produsen, belajarlah tentang apa ya, konsumen behavior atau misalnya konsumen behavior. Jadi kita mempelajari behavior atau kebiasaan-kebiasaannya, kayaknya ini lagi trending, orang-orang lagi suka boba deh, orang-orang lagi suka yang manis-manis deh. Jadi kita sebagai produsen harus mutar otak gimana menciptakan suatu baru. Nah, terus kalau dalam ruang lingkup ekonomi makro, karena kita membahas secara global dan nasional, profesi yang paling mendekati adalah orang-orang yang kaitannya sama kebijakan, bisa itu dalam kementerian, karena kalau misalnya kebijakan ekonomi makro ini dia itu apa sih namanya, kalian tuh susah pokoknya. Jadi kalau misalnya ekonomi makro itu profesi-profesi bisa jadi analis ekonomi, kemudian kita bisa dalam lingkup pemerintahan kita juga bisa ikut nimbrung sana, karena kan Indonesia terutama ini kita tidak bisa lepas dari aktivitas ekonomi kayak gitu. Atau misalnya di Kemenq, nah itu udah pasti anak ekonomi makro. Terus habis itu kalau bahas monetary juga kan itu bahas tentang pertumbuhan ekonomi kayak gitu. Jadi profesi kalau misalnya kita bisa kotak-kotakan seperti itu. Kalau mau lebih ekonomi mikro ya jadilah pembisnis. Kalau misalnya tapi pembisnis juga harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi, karena untuk melanjutkan bisnisnya mereka butuh permodalan juga, butuh pembiayaan juga, butuh investasi juga, di mana investasi tersebut kita bahas di ekonomi makro atau monetary ekonomi pembangunan kayak gitu. Luas lah ya teman-teman. Gas boleh jadi desainer. Wah, ada Mas CEO dar lu kerjain gua di sini. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman. Teman-teman yang lain boleh nih teman-teman. Boleh di kolom chat, boleh raise hand juga kalau males ngetik nih. Boleh mau ngomong langsung nggak boleh? Iya. Ngomong langsung juga boleh nih. Mumpung Kak Rerenya sedang bersemangat. Ya, semangat terus ya Kak. Semangat ya. Kedengarannya semangat tuh, Masya Allah. Masya Allah, ini ada pertanyaan lagi Kak. Boleh. Aku bacain lagi ya Kak. Izin bertanya Kak, apakah ekonomi Islam sudah diterapkan di Indonesia? Jikalau sudah, seperti apa contohnya? Terima kasih. Coba nih mantep banget pertanyaan. Dar, Haidar boleh jawab nggak?
Haidar, lu harus Udah, ingat-ingat ganti gitu. aja, Han. Nah, pertanyaan yang bagus. Ridho, Rizkullah, Rizky. Ini pertanyaan yang bagus, Dok. Karena sebenarnya nih, ini jangankan perspektif kalian sendiri, kalian juga sebenarnya ya, kalau misalnya ada fenomena-fenomena ekonomi, itu kalian juga harus harus kepo gitu loh. Harus bisa mau membagi perspektif kalian, teman-teman. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, jadi nggak akan terlatih tuh jiwa-jiwa kritis-kritisnya kayak gitu. Biasanya Karhan tuh kalau misalnya ada fenomena-fenomena ekonomi di-upload di IG story, jadi kayak biar tahu nih teman-teman gimana pandangannya terhadap ekonomi saat ini gitu. Terus kalau misalnya pertanyaannya, apakah ekonomi Islam sudah diterapkan di Indonesia? Sebenarnya kan kita nganutnya tuh ekonomi Pancasila ya. Ini kalau misalnya Karhan agak-agak salah kasih informasi ke kalian bisa lurusin. Jadi kalau Indonesia itu kan ekonomi Pancasila, tapi kalau sekarang tuh emang lagi hype-nya sih penerapan ekonomi Islam tersebut. Bahkan kalau nggak salah tuh Ibu Sri bilang, ini kita butuh para ekonom Islam ini, tapi di LPDP nggak ada dari jurusan. Jadi belum ada kalau misalnya ditanya penerapannya masih tidak sesuai untuk masalah sih. Nggak tahu ya sesuai masalah atau enggak. Cuma aduh, gue takut nih bahasa kayak gini sebenarnya. Udah dihapus Durham di LPDP, iya cuma berapa? Gedek makanya gue. Jadi diterapkan di Indonesia jika sudah seperti apa contohnya? Mungkin ya sekarang nih hadirnya Kenex ya, Dok, itu udah salah satu contoh kita tuh mau ke arah sana gitu. Karena kalian juga pernah di Kenex, jadi tahulah ya beberapa fokus mereka tuh seperti apa, kayak misalnya dalam keuangan mikro, keuangan makro, mereka fokus ibaratnya mau ke ranah-ranah yang memang penerapan ekonomi syariah. Mungkin kita secara kasat mata belum mampu melihat bukti-bukti dari apa yang petinggi-petinggi ini sudah jalankan. Cuma kita sama-sama doain lah supaya apa yang mereka niatkan itu benar-benar memang untuk kemaslahatan umat. Karena waktu itu pernah dengar kata Pak Ali Sakti itu seperti ini. Kalau misalnya ekonomi Islam itu mau ditegakkan, berarti yang perlu juga manusia-manusianya, SDM di dalamnya. Supaya biar kita bisa jadi masyarakat madani, ekonomi Islam itu bisa hadir di kota, kabupaten, seluruh Indonesia. Tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kebijakannya, akan tetapi manusia-manusia di dalamnya juga sebenarnya harus punya harus bisa manusia, kalau kata Pak Syafiullah, Pak N depannya, Pak N, pokoknya kita juga harus jadi Islamic economicus, lupa keren terus istilahnya apa, pokoknya kita juga harus di dalamnya itu kita juga harus beriman Islam, kita juga harus nerapin itu, kita juga harus jadi ekonom Rabbani yang mampu untuk menerapkan itu. Karena kalau misalnya nih ya sebatas teori saja kita mampunya dan tidak ada penerapannya, ya penerapan ekonomi Islam itu akan mustahil untuk diterapkan gitu. Karena PR pertama ya yang paling penting sebenarnya itu adalah gimana kita membahas tentang bunga itu sendiri, gimana supaya kita ngilangin bunga ini aja susah gitu loh. Kayak BSI mau berkembang aja tuh tanpa adanya penerbitan surat hutang dan sebagainya dengan sistemnya yang seperti itu tuh masih sukar untuk dilakukan kayak gitu. Jadi kalau katanya Pak Ali Sakti itu ya dari manusianya dulu sebenarnya katanya gitu. Waktu itu soalnya karyawan nanya, Pak infrastruktur apa ini manusianya dulu, yang ternyata Bapaknya jawab SDM-nya dulu. Karena apa? Karena ketika misalnya SDM-nya itu mau bergerak, mau maju, mau sepemikiran, sevisi misi, maka infrastruktur atau kebijakannya itu akan ikut gitu. Mungkin sekarang alhamdulillah mungkin ada beberapa prinsip ekonomi Islam yang sudah diterapkan kayak gitu, dan kita juga patut bersyukur sih. Kalau misalnya Islam banget gitu ya, wallahu a'lam bishawab kayak gitu. Karena kayak masih banyak ya Allah. Ya udah kalau kita mau kritis ya banyak banget lah ya. Kayak kalau disampaikan di sini ya nggak cukup waktunya untuk kita membahas perekonomian Indonesia yang sangat wow ini. Silakan ada pertanyaan lagi teman-teman. Aku mau nanya dong Kak. Insya Allah dari Kak Haidar Kak. Aku mau nanya aja sambil diskusi aja. Oh iya, untuk kayak tambahan ya mungkin dari Ridho ya. Aku sedikit nambahin ya. Kayak tadi kalau nggak salah, apakah ekonomi Islam sudah diterapkan di Indonesia? Sebenarnya secara
secara menyeluruh memang belum ya, benar kata Kak Rere. Tapi sedikit demi sedikit Indonesia itu udah mulai menerapkan kayak gitu. Contoh misalnya adanya, ya tadi benar KNKS kan, dulu kan kalau nggak salah cuma apa, nggak ada ekonomi syariahnya gitu kan, cuma keuangan doang, sekarang udah ada. Terus sekarang juga banyak kayak, apa ya, afiliasi lah bahasanya ya, bukan afiliator ya, afiliasi bisa kayak turunan-turunan, kayak semacam, tangan kanannya yang memang fokusnya itu ke ekonomi realnya kayak gitu, ekonomi syariah real kayak misalnya ISEF itu kan fokus ke dia berfokus pada ekonomi masjid kayak gitu. Terus misalnya Rabu Hijrah dia juga sama berfokus kepada pengembangan, apa namanya, pengembangan, sumber daya manusia di bidang sektor syariah, udah banyak kayak gitu. Nah tapi yang kayak disayangkan tuh dari kitanya sih kayak gitu. Coba deh cek sederhananya aja anak-anak taskia kayak gitu. Udah berapa persen sih yang udah nerapin ekonomi syariah yang paling sederhana kayak gitu. Paling bisa dihitung orangnya gitu kalau menurut aku. Karena aku banyak banget menemukan teman-teman yang apa ya, notabene ekonomi syariah tapi gaya hidupnya nggak syariah gitu. Mung Artinya tuh, secara ininya ya, secara faktanya ya, misalnya contoh nih paling sederhana kayak tabungan kayak gitu. Itu hal yang paling sederhana menurut aku kayak gitu. Tapi rata-rata kalau dicek masih konvensional gitu. Apalagi banyak deh alumni-alumni Taskia kayak kaget juga aku misalnya kayak lagi ada project, tapi transfernya konvensional. Tapi alumni Taskia gimana mau mendukung perekonomian syariah gitu loh. Itu hal yang sederhana ya, itu masih yang sederhana banget. Gimana yang lain-lainnya kayak gitu sih. Jadi menurut aku bisa nih kita bikin apa ya dari kitanya aja sih gitu untuk apa mungkin hari ekonomi syariah dari versi kita kayak gitu misalnya kita belanja ke toko kelontong atau ke apa ibaratnya yang memang itu penerapan dari ekonomi syariah kayak gitu sehingga nanti bener sih manusianya dulu dibenerin baru nanti bisa apa ya bisa menyeluruh kayak gitu. Itu ya tambahan dari aku. Sekarang aku mau nanya, mau nanya ke Kak Rere. Terima kasih Kak Rere, aku mau nanya. Kak, kan fenomena saat ini tuh yang mungkin teman-teman juga baca gitu di berita kayak tentang minyak apa minyak lah gitu entah minyak sawit, tempe dan sebagainya itu kan lagi langka-langkanya tuh Kak. Terus kita lihat juga banyak yang nimbun-nimbun ya. Kita tahu bahwa iftihar itu kan nggak boleh gitu dilarang. Nah, bagaimana perannya kita sebagai mahasiswa itu supaya memberitahu bahwa pembisnis itu ya bukan hanya sekedar untung tapi supaya ini kan ini aku lagi lihat nih intervensi pasar. Nah, supaya kesediaan barang itu tetap siklusnya itu berjalan kayak gitu. Karena kan saat ini kita tahu bahwa Indonesia masuk ke krisis ekonomi, terus ya mau nggak mau lama-lama orang-orang tuh pembisnis-pembisnis itu punya pemikiran bahwa menimbun itu lebih baik kayak gitu. Tapi kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah, bagaimana cara apa ya berperannya kayak gitu. Mungkin itu aja Kak Rere, silahkan. Ya, Insya Allah pertanyaannya Kak Haidar. Emang rada-rada lu buat tempat lu pikir ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi itu penimbunan ya, ini lagi marak-maraknya nih. Bahkan yang apa ya, kalau mengerucut lagi for information teman-teman ternyata yang melakukan penimbunan itu adalah salah satu orang terkaya. Jadi Salim Group kalau nggak salah itu dan itu lagi menjadi perbincangan karena itu tidak terlalu ditindaklanjuti karena ternyata oknum tersebut merupakan ya seperti itulah ya. Tapi kita lebih fokus kepada penimbunannya. Nah, seperti yang kalian sampaikan tadi, kalau misalnya dalam mekanisme pasar itu akan rusak ketika di situ ada distorsi pasar. Distorsi pasar itu ada 3, ada rekayasa supply demand, tadlis, sama tagrir. Nah, kalau misalnya yang kita bahas tentang penimbunan, itu adalah lebih kepada rekayasa supply sama demand. Itu tuh namanya ihtikar atau penimbunan. Kalau istilah Islamnya itu namanya ihtikar atau false supply. Jadi fenomenanya seperti apa? Jadi para penjual atau para produsen-produsen tersebut menimbun karena kan sekarang fenomenanya adalah harganya lagi murah nih, gitu kan? Harganya lagi murah. Pemerintah sudah menetapkan harganya sekian untuk harga minyak kayak gitu kan. Nah, kemudian niat ya pemerintah adalah untuk mempermudah masyarakat yang memang daya belinya rendah gitu. Daya belinya rendah nggak mampu lah istilahnya seperti itu. Jadi bisa merasakan bisa merasakan minyak itu sebenarnya rasanya seperti apa. Maksudnya tidak kekurangan dalam kebutuhan barang pokok mereka gitu, terutama minyak. Akan tetapi untuk oknum-oknum tertentu
berpikir bahwasanya ketika misalnya harga tersebut ditetapkan oleh pemerintah dengan harga segitu, maka maka yang akan menimbulkan maka yang akan dipikirkan oleh para ini, ya udah yang yang dikeluarkan itu cuma sedikit gitu loh. Kenapa sedikit? Karena mereka kan nggak mau rugi ya. Makanya tadi hukum supply itu apa? Ketika misalnya harga naik, kuantitasnya banyak, tapi kalau misalnya harganya turun, kuantitasnya akan sedikit kayak gitu. Karena karena keuntungan mereka tuh juga akan rendah gitu loh. Mau nggak mau ntar juga pasti karena fenomena ini mereka hold barang mereka timbun harga mereka barang mereka ketika nanti harga itu akan naik suatu saat nanti karena kebutuhan manusia yang demand-nya meningkat, mereka bakal keluarin barang-barang mereka timbun tersebut gitu. Karena harga dia. Sebenarnya fenomena ini sering banget terjadi, terutama ketika pas mau ngedeketin Idul Fitri, Idul Adha, itu tiba-tiba banyak banget yang dikeluarkan terus harga naik. Banyak banget itu hasil penimbunan semua. Jadi barang-barang kayak misalnya tepung, kemudian beras, itu ditimbun dulu oleh produsen. Nanti ketika harganya waktu Idul Fitri atau Idul Adha itu kan terjadi demand-nya bakal ningkat tuh, sedangkan nggak sesuai nih sama barang yang ada, gitu. Ada kelangkaan lah di situ. Jadi harganya tuh mahal. Tapi kan ada yang ditimbun sebelumnya. Jadi yang ditimbun ketika harga itu mahal, wah dikeluarin semuanya. Itu adalah ihtikar namanya teman-teman, dan itu sangat-sangat tidak dibolehkan di dalam Islam. Terus bagaimana pandangan kita terhadap fenomena tersebut? Sebenarnya kita tuh nggak bisa kita tuh nggak bisa ngubah orang sih ya sebenarnya ya, kita nggak bisa ngubah orang. Maksudnya kita mau keluarin ke produsen, kita mau keluarin ke siapapun tuh kita nggak ada, ibaratnya kita nggak ada legitimasi, kita nggak punya kekuatan untuk itu gitu. Kita cuma mampu kita kayak tadi speak up, mungkin kemudian kita beropini, berpendapat, itu hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Pun kita juga sebenarnya nggak bisa juga kalau misalnya harga lagi murah, kita fenomena nih, kalau misalnya sekarang anaknya ada 5, semua anak-anak satu-satu suruh beli gitu. Biar ditimbun lah face this fenomena, ya berarti kita beli secukupnya aja sesuai kebutuhan kita tanpa mengambil hak orang lain. Terus kalau misalnya dari segi kita, terus kemudian gimana pandangan kita terhadap pembisnis. Nah sekarang dari segi pemerintahannya. Kalau dari segi pemerintahan ya, kalau pandanganku itu distorsi pasar ini bisa diminimalisir ketika adanya hisbah atau pengawas pasar. Dulu di zamannya Umar bin Khattab itu ada hisbah. Hisbah itu kalau nggak salah kalau di zaman Umar, ini sering banget sih waktu Olimpiade Ekonomi, kadang keluar nama hisbah perempuan pengawas pasar di zaman Umar, itu namanya Ashifa binti Abdullah atau Ummu Sulaiman. Nah jadi tugasnya pengawas pasar ini adalah bukan intervensi harga, bukan juga kayak netepin pokoknya ini harganya segini, pokoknya ini harganya segini, enggak. Hisbah pasar atau pengawas pasar ini tugasnya adalah kalau misalnya ada ketidakadilan, ada yang berlaku curang, misalnya susu kemudian dicampurkan dengan air, ketahuan sama hisbah pasar, maka mereka akan dijatuhkan hukuman. Nah, sekarang kalau misalnya kita tarik ke pemerintahan, ya berarti perlu adanya kebijakan oleh pemerintah yang tegas tentunya, tidak hanya tumpul gitu kan. Berarti yang tegas dari pemerintah untuk menindaklanjuti kecurangan distorsi pasar tersebut kayak gitu. Karena kalau misalnya kita menindaklanjuti, dibawa ke polisi apa segala macam, berhadapan dengan orang yang punya legitimasi tinggi, itu juga chaos kitanya gitu kan. Kita cuma punya modal ilmu ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk pemerintahan ya itu kebijakan mereka. Pun kalau misalnya karena kita saking semangatnya untuk memberantas hal-hal yang demikian, masuklah ke pemerintahan, tapi jadilah pemerintah yang baik, yang sudah tahu ilmunya, yang menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, kayak gitu teman-teman. Gitu Dar, kurang lebih jawaban dari saya. Oke, makasih banyak Kak Rere. Sama-sama. Kayak gitu teman-teman. Makasih Kak. Mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Kak. Pertanyaan dari Kak Haidar itu merupakan pertanyaan yang terakhir gitu di acara sesi malam hari ini. Tapi semoga teman-teman yang mungkin penasaran juga bisa langsung tanya ke Kak Rere juga.
Mungkin bisa kontak langsung ya Kak, atau lewat DM Kak Rere di IG. Boleh DM di IG. Apa? Oke, Kak. Selanjutnya itu ada penyerahan sertifikat dari. Oh, sebelum penyerahan sertifikat, closing statement dulu nih dari Kak Rere. Oh iya, closing statement dari saya. Tetap semangat teman-teman buat mempelajari ilmunya. Ya, curiosity-nya ditingkatkan, berani berargumen, berpendapatnya juga ditingkatkan. Ini Tado jangan di-admit ya. Tado masuk jangan di-admit. Jadi closing statement-nya itu, jadi tingkatkan curiosity ya teman-teman, walaupun setiap ada fenomena yang ada, itu dicari tahu dulu. Tapi jangan juga langsung kalau misalnya ada apa-apa, langsung kayak berpendapat seperti ini. Tapi harus dicari tahu dulu, lebih banyakin lagi referensinya, lebih banyakin lagi landasan-landasan kuat untuk berargumennya, lebih mau untuk bertanya, mungkin bisa ke Kak Haidar, atau misalnya yang follow Kak Tufel bisa tanya Kak Tufel, pokoknya para ahli-ahli ekonom yang memang bisa ngasih pandangan kita biar overview kita tuh lebih banyak, lebih besar kayak gitu. Jadi jangan pantang menyerah untuk belajar, walaupun misalnya kayaknya ekonomi ini kayak bukan gue banget atau apa, tapi percayalah setiap aktivitas ekonomi itu sangat benar-benar mempengaruhi hidup kita ke depannya gitu teman-teman. Jadi teruslah tingkatkan awareness, curiosity teman-teman, terus mampu berargumennya supaya kedepannya bisa menjadi ekonom robani generasi yang bisa memecahkan segala permasalahan ekonomi yang ada tidak hanya di Indonesia maupun dalam skala global. Itu aja sih Sylvie, terima kasih. Masya Allah, syukran Kak Rere. Selanjutnya ini Kak, tadi kan kita ada 2 door prize untuk penanya terbaik. Nah, satu dari Kak Rere, boleh Kakak pilih satunya dari Kak Haidar. Saya Awad, lu Iwan dari. Kalau dari Kak Rere, tadi kan kayak karena yang cuma 2 nggak sih? Jadi Ica. Oke. Aku yang Ikhwan ya, Rido ya. Nanti Rido sama Anissa Artika nanti chat aku aja gitu. Insya Allah nanti dikasih hadiahnya kayak gitu. Walaupun ya cukup lah buat kalian gitu. Oke. Terima kasih Kak Rere. Makasih Kak Haidar. Oke, baik. Terima kasih Kak Rere sama Kak Haidar udah milih 2 peserta terbaik. Berarti tadi 2 peserta terbaiknya itu ada Anissa Kartika sama Rido Rizky ya. Nah itu nanti menghubungi Kak Haidar langsung ya teman-teman. Nah teman-teman, acara selanjutnya itu penyerahan sertifikat kepada pembicara. Boleh sertifikatnya ditampilkan. Panitia. Oke. Udah ada gelarnya dong, gue lupa. Oke, sebelumnya gelar. Sebelumnya terima kasih banyak Rere udah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya. Makasih banyak lah pokoknya. Mudah-mudahan ilmunya juga bermanfaat walaupun ya kita tahu di sini baru 16 tapi aku yakin ilmu yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat, bukan banyaknya orang tapi sedikit itu lebih berarti karena biasanya yang sedikit itu punya menurut aku punya niatan tersendiri gitu. Mudah-mudahan niat karena Allah dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Kak Rere bermanfaat. Oke, sebelumnya kita screenshot dulu ya. Mungkin Fahmi boleh screenshot atau aku boleh bantu. Aku aja deh ya. Kamu tampilin aja Fahmi ya. Aku bantu screenshot. Iya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Next Rehan. Next Fahmi. Oke. Sertifikat berikutnya. Oke. Belum muncul nih, satu lagi nih. Fahmi, gimana Fahmi, are you okay? Belum ya Kak ya? Oh belum ya aku. Masih Rehan. Coba. Oh bentar, sebentar. Stop. Udah belum Kak? Nah, oke. Mana Sylvie on game? Nah, oke, makasih Sylvie atas waktunya buat moderator hari ini.
Masih banyak pokoknya, mudah-mudahan bermanfaat juga. Kita screenshot dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Fahmi. Sekarang sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Oke, aku bantu screenshot ya. Boleh Fahmi di stop screen? Oke. Stop screen dulu Fahmi. Oke. Ayo teman-teman semuanya. Wah, yang sedikit ini pada keren ya, ini semua ini. Oke. 1, terus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Makasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Yang mau DM Makasih, kita Kak. diskusi ekonomi boleh. Seneng kok karena kan mah. Ya kan Der ya? Iya. Benar. Oh iya, terakhir ya pengumumannya sebentar, maaf ini. Jadi ini kita udah pertemuan kelima ya. Jadi nanti pertemuan keenam kita ada ujian, dan ujiannya itu ada 3 door prize terbaik. Wah, pokoknya di sini tuh door prize mulu dah pokoknya deh. Pokoknya Lebay banget teman gue. Pokoknya teman-teman diajak ya. Ya aku berharap sih teman-teman yang ikutin dari awal sampai akhir kan ada ya, ibaratnya screenshotnya ada, apa rekamannya juga ada, dan bakal ada peserta yang dari pertama sampai akhir itu ikut terus. Aku akan lihat gitu karena recordingnya ada juga di aku, bakal ada door prize juga gitu. Jadi pertemuan berikutnya berarti bulan Maret, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan, kita ujian, nanti soalnya nanti kita infoin lah gitu, mau bentuknya apa nanti kita infoin Amin berapa, Amin seminggu, Amin 2 minggu ya. Nanti kita bikin dulu soalnya bersama tim, dan nanti akan 3 terbaik lah gitu. Langsung olimpiade nih, enggak sih. Jadi kita tes biasa aja gitu ya teman-teman. Mungkin nanti bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain. Oke, itu aja. Oke, makasih Kak Haidar informasinya. Teman-teman jangan lupa diinfoin sama teman-teman yang lain ya. Untuk bulan depan yang selanjutnya itu bakal ada ujian, dan pokoknya tes juara tuh bakal banyak door prize gitu. Oke teman-teman semuanya, berhubung waktu sudah memisahkan kita di sini, banyak banget ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dari pembelajaran Olimpiade dari Karere, dari Kak Haidar juga, Masya Allah bermanfaat, semoga untuk kita semua. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan suatu saat kita bisa bertemu langsung di waktu yang tepat. Jangan lupa teman-teman, kita TSG Juara akan selalu mengadakan pelatihan dan workshop yang gak kalah keren dari ini ke depannya. Jadi stay tune aja di IG kita, di grup WA juga. Jangan lupa follow IG-nya dan selalu dilihat ya teman-teman. Aku mewakili segenap panitia yang bertugas. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Barakallahu fiik. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Rere, sehat-sehat terus Rere. Ya, makasih Dar. See you next time. Oke. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.